Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita sayangi Ketua Majelis Taklim Nurul Huda Mamah Hajah Dewi beserta keluarga besar Bunda Hajah Adik, kita doakan semoga Allah selalu memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, mudah-mudahan rezekinya selalu halal barokah melimpah, dan mudah-mudahan keluarganya, anak cucunya dijadikan anak cucu yang solih solihah, serta Allah selalu bimbing dalam keistiqomahan, dalam taat kepada Allah. Amin. Yang sama-sama kami banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, tadi Nurul Huda ya Bu, Sukari Al-Mu'min, Bu Iin, Uncang beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim saya, dan juga para pengurus wilayah, para kesepuhan, ibu-ibu semua yang hadir di sini. Kita doakan juga semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan rezekinya juga selalu berkah melimpah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak cucu kita bagus nasibnya, bagus miliknya, dan dijadikan anak yang solih solihah. Kita adalah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, wa khususan mu'allif hadzal kitab al-alama al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Kitabul Halal wal Haram. Masih terkait tentang fikih halal dan haram. Jadi kita kemarin sudah bahas di selingan tema. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau udah lupa ya diingat-ingat lagi. Kalau udah lupa berarti sekarang dikonekin lagi. Kemarin makanan atau minuman yang halal dan haram sangat berpengaruh terhadap ibadah kita, terhadap amal kita, terhadap keseharian kita. Bahkan sini qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa ammal asaru, dan adapun asar. Bu, ada hadis, ada namanya athar. Kalau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau athar, athar pakai ta yang ada titik tiganya. Ta, athar itu dari sahabat, perkataan sahabat. Jadi ada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu firmannya Allah. Kalau hadis itu perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ada namanya athar di bawah dari hadis. Athar itu yang melakukan atau yang mengatakan adalah sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu yang satu zaman dengan Nabi, dia muslim, dia mukmin, dan dia pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Jadi kata musannif, wa amal atharu, dan adapun athar, faqad waroda, maka sungguh telah diriwayatkan, Anas Siddiq, bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini pernah ada cerita dari Abu Bakar Siddiq bahwa syariba labanan, Abu Bakar itu minum susu. Bu, Ibu pernah minum susu? Susu apa? Sapi. Susu kambing. Susu, kalau sekarang susunya enak, udah nggak usah pakai ngambil dari kambing atau sapinya langsung, tapi tinggal beli di Indomaret atau beli di warung Madura atau di warung tetangga. Sudah ada tuh yang bubuk, yang cair, udah instan. Elang nggak usah pada pakai apa tuh meres-meres sapi. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah minum susu min kasabi abdihi, daripada hasil usaha budaknya. Jadi Abu Bakar itu punya budak, kalau kata kita zaman sekarang tuh pelayan, Bu, pembantu lah gitu, atau asisten rumah tangga. Abu Bakar punya tuh. Summa sa'ala abduh. Jadi ada yang meriwayatkan ketika Abu Bakar itu disuguhi atau diberikan susu daripada pelayannya, Abu Bakar minum. Ketika Abu Bakar minum, nanti dalam riwayatnya dikatakan Abu Bakar itu hatinya menjadi gelisah. Hatinya menjadi ibaratnya gelisah, gak enak. Biasanya abis minum susu baik-baik aja, tapi ini abis minum susu kok hatinya gak enak gitu. Kalau kita biasanya gak enak itu karena susunya yang gak enak, basi, atau gak enak mungkin karena susunya rasanya kurang enak di lidah kita. Tapi kalau Abu Bakar bukan, di hatinya merasa gak enak. Akhirnya dia summa sa'ala abduh, dia tanyain tuh sama budaknya. Kemudian sa'ala, ia menanya abdahu, kepada tadi budaknya, pelayannya. Dia nanya faqala, maka menjawab nih si budak. Kalau ibarat kita nanya nih, susu dari mana? Ini susu dari mana? Kok biasanya saya minum susu enak-enak aja, ini mah hati saya jadi kayak gelap, jadi nggak enak, gelisah abis minum susu ini. Kemudian nih pelayannya jawab, faqalat takahantu likaumin fa'atuni. Dulu aku menjadi peramal, jadi dukun tuh si budak tadi sebelum jadi budaknya Abu Bakar. Sebelum dia jadi asisten rumah tangganya Abu Bakar, dia dulu jadi dukun. Suka ditanya-tanya orang, suka ngeramalin orang, paranormal, apalagi tuh dukun. Ya pokoknya suka didatangin orang lah, orang minta tolong, dukun, ditanya-tanya. Dulu aku ya orang pinter, pernah jadi peramal di kaumin, bagi suatu kaum. Fa'atuni, kemudian kaum itu bayar, ngasih ke aku tuh duit. Nah duitnya aku beliin tuh, duitnya disimpan dulu nih. Dia masih simpan uang daripada hasil dia ngedukun tadi. Dia masih simpan uangnya, hasilnya. Fa'atuni, dia dikasih oleh orang yang bayar dia, sababnya dia jadi dukun. Dia taruh sampai dia jadi asisten rumah tangganya Abu Bakar, masih dia simpan uangnya. Dan dia ternyata beliin buat susu tuh daripada hasil dia tuh, man kasaba abdu, daripada hasil usaha hambanya tadi, budaknya tadi, hamba sahaya atau budaknya Abu Bakar. Jadi biasanya susu itu dibeli hasil dari uang Abu Bakar As-Siddiq. Ini pelayannya pakai uang dia, tapi uangnya hasil dari dukun.
Abu Bakar fiya pada mulutnya. Tuh kalau kata kita mah abis minum susu perasaannya nggak enak, dia nanya sama pelayan, ini susu dari mana? Ini susu, mohon maaf loh kalau kata pelayan, mohon maaf, biasanya kan dari tuan. Ini mah hasil daripada saya beli uangnya daripada hasil dukun saya yang dulu saya sebelum masuk Islam. Langsung Abu Bakar masukin, kan udah keburu minum bu, udah keburu diminum, dimasukin jari-jarinya biar apa? Muntah. Fihi pada mulutnya tuh dia masukin jari-jarinya. Waja'ala yaqi, kemudian dia muntahin lagi susu yang tadi barusan dia minum. Pantesan kok nggak enak. Nggak enaknya bukan susunya nggak enak, dia punya perasaan. Kalau hatinya bersih mah tahu tuh itu hasil yang halal atau yang subhat, dia tahu kok ke hatinya kayaknya langsung gelap. Kalau kita yang minum nggak tahu bu, udah minum aja itu dari mana nggak tahu, orang rasanya enak sama. Ini mah Abu Bakar As-Siddiq hatinya bersih, dia minum langsung, dia tadi hatinya gelap, dia masukin tuh jari-jari dia biar muntah, dia paksa muntah akhirnya. Hatta zonantu, sehingga ia mengira an-nafsahu, bahwa dirinya satahroja, mengeluarkan semuanya. Dia mengira pokoknya semuanya dia keluarin lah. Kalau dia belum keluar dia masih masukin tuh. Kalau ibarat tadi susu segelas udah keluar belum tuh segelasnya tuh. Sumakola, kemudian nih berkata si Abu Bakar tadi, ya Allah sambil nangis, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku tadiru, minta maaf ya Allah, aku teledor, harusnya aku nanya dulu ini dari mana, malah aku langsung minum lah. Kalau kita kan disediain pelayan, kira mah emang udah uang kita ya bu ya, udah apa namanya, iya namanya disediakan sama asisten kita, makan aja. Ya Allah aku teledor ya Allah, nangis. Ilaika, kepadamu, mimma, dari apa-apa, hamalat yang tadi tuh aku bawa tuh, al-uruq, daripada pembuluh darahku tuh masuk kepada susu yang tidak halal. Susunya halal tapi dapatnya cara memperolehnya tidak halal. Kenapa? Karena uangnya daripada hasil dukun telah masuk tuh ke pembuluh darahnya Abu Bakar. Wa khalato, dan bercampur, sudah bercampur kan sudah masuk bu. Al-a'ma, atas usus-usus di kepada ususku, sampai sebegitunya bu. Kalau kita mah makanan gak diselidiki, makan aja. Ntar ada makanan nih nggak tahu kita dari mana kan. Halal insya Allah, kalau di majlis sekarang ya berkah halal. Ini kalau Abu Bakar diselidikin. Sama halnya wa kadzalika syariba Umar radhiyallahu anhu, sama Umar radhiyallahu anhu juga seperti itu. Min labanil ibil, daripada meminum susu onta. As-sodaqah, yang susu onta itu hasil dari sodakoh, pemberian orang. Kayak kita mah nih di majelis ada yang ngasih sodakoh susu, kan makan minum bareng-bareng. Golazon, tapi sodakohnya tuh dari hasil yang salah. Itu Ma Umar sama tadi. Fa'adkhala asabiyahu wa taqiyaan, kemudian memasukkan jari-jarinya dan memuntahkannya. Itu sahabat-sahabat sampai sebegitunya. Kalau kita kira-kira gimana? Nah, mudah-mudahan kita juga ngikutin dikit-dikit mah. Ya, mudah-mudahan dikit-dikit ngikutin. Belum ya Bu, bentar lagi. Ini sekarang berkaitan dengan fenomena yang sekarang ini kita sedang jalani, tentang makanan halal dan haram. Ini semakin kuliner kita semakin global, semakin internasional. Kadang-kadang ada makanan dari Korea lagi viral, kita pengen. Ya, kadang-kadang ada makanan dari Jepang viral, kita pengen nyobain. Kadang-kadang apalagi nih,
Kalau dulu mah orang tua kita nggak makan makanan yang macam-macam, paling dari kebun, halal pasti. Kalau sekarang kulinernya macam-macam bu, masya Allah. Sosis itu sosis nggak tahu bikinnya gimana, halal apa enggak. Dia menyembelih sapinya apakah sesuai dengan syariat Islam atau enggak, kita nggak tahu. Tapi selagi ada label halal, kalau ada label halal MUI atau Kemenak, insya Allah itu diteliti tuh penyembelihannya segala macamnya. Tapi banyak produk-produk luar negeri nggak ada label halalnya. Yang paling riskan adalah jajanan anak-anak tuh dari Cina. Permen-permen, boro-boro ada halalnya. Paling juga 1.000, paling juga 2.000 gopek. Gak ada halalnya, gak ada apanya. Anak kita makan tuh, nggak tahu dari mana. Hati-hati tuh bu. Kalau permennya jelas, itu kan kadang-kadang kalau dari Cina nggak jelas. Gimana? Jadi jajannya jangan sembarangan. Nah, berkaitan dengan kuliner, ini kuliner. Kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillah bi. Jadi faman iturra ghairu baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Intinya gini bu. Jadi intinya sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya itu salah satunya adalah bu, salah satunya adalah ayyakuna maitatan, yaitu bangkai. Bu, bangkai ayam kalau udah mati nggak disembelih itu jadi bangkai, haram. Kita nggak tahu ayam fried chicken yang kita makan itu hasil sembelihan apa hasil ayam mati kemarin, tiren. Kita nggak tahu. Makanya hati-hati kalau beli ayam, beli sama tetangga yang kita kenal. Kalau beli ayam mati, ayam apa tuh? Di pasar kan ayamnya udah mati kan? Itu beli ayamnya tiren. Kalau beli di pasar ayam yang udah mati, ibu lihat-lihat orangnya, tanya dulu. Kalau udah kenal mah nggak usah ditanya. Kalau belum kenal tanya dulu, ini disembelih nggak? Disembelihnya siapa yang nyembelih? Orang Islam? Apa orang nonis? Apa gimana? Kan disembelih harus pakai nama Allah bu. Kalau orang nonis nyebutin nama Allah gimana? Kalau yang nyembelih orang kita, walaupun yang dagangnya orang nonis nggak apa-apa, halal. Tapi kalau yang nyembelih orang nonis, kita nggak tahu. Makanya kalau beli ayam, pastikan itu sama orang yang kita kenal. Orang kita lah orang muslim. Karena ayam itu berkaitan dengan penyembelihan. Penyembelihan itu berkaitan dengan lafaz Allah tadi. Jangan sampai di pasar sembarangan aja, apalagi pasarnya yang banyak Cinanya. Makanya kalau suami saya mah beli ayam bu, ayamnya emang hidup. Tuh ke pasar bawa golok sendiri, motong sendiri dia, yang beli sendiri. Ya kalau kita mah kan ribet bu, paling gak sama orang yang kenal. Kalau saya mah beli ayam, ada tuh langganan pesantren ada. Kami langganan pesantren, insya Allah orang amanah. Dia orang Islam juga, insya Allah nyembelihnya juga sesuai dengan penyembelihan. Jadi karena berkaitan dengan apa yang kita makan. Terus audaman. Nah ini darah bu, tapi darahnya masfuhan, yang mengalir. Kalau kayak ati ampla itu kan darahnya nggak mengalir. Itu kan
kayak darah kan ati itu kan kayak darah ya, cuman darah apa sih itu? Darah mati. Tapi itu nggak mengalir, artinya boleh dimakan. Tapi kalau darah yang mengalir nggak boleh dimakan. Hah? Maras sama tuh? Itu yang dekatnya hati itu, yang ada apa? Yang kayak darah, tapi dia mengalir juga. Kok dekat hati? Lebih enteng. Apa maras namanya? Boleh. Maras saya kurang tahu ya. Nanti pokoknya kalau hati dan sekitarnya atau isi perut boleh, isi perut. Yang nggak boleh itu jelas darah yang masfuhan, yang dia mengalir, nggak boleh. Kita misalnya darahnya kita bekuin, kita makan gitu nanti, atau darahnya kita minum, nggak boleh, jelas. Allah malhinzir atau daging babi B2 ya. Ya, nggak boleh. Itu kalau kata orang nonis mah enak, Bu. Daging babi gurih katanya. Nggak tahu juga saya. Kan belum pernah makan. Katanya enak, katanya. Tapi ternyata banyak mudorotnya. Makannya diharamkan, nggak boleh. Nah, sekarang setelah teknologi berkembang, ternyata menurut dokter juga daging babi itu mengandung ada cacing pitanya yang berbahaya untuk tubuh manusia. Ternyata syariat di sini kemaslahatan juga untuk manusia. Darah juga kenapa nggak boleh dimakan? Kalau diteliti darah itu banyak bakterinya dan sebagainya. Terus tadi kenapa yang nggak disembelih bangkai? Kan bangkai itu misalnya baru mati, tapi dia nggak sempat disembelih. Kalau dia sekarat masih hidup, Bu, sekarat dia sakit, Ibu langsung sembelih, potong. Itu bukan bangkai, itu kan disembelih. Walaupun dia lagi dalam keadaan sekarat, sakit. Kalau dia nggak disembelih, mati, udah mati gitu. Nah itu bangkai, baru nggak boleh. Masih ada napasnya, sayang nih, daripada dia jadi bangkai, udah aja Ibu sembelih, potong sekalian, mati sekalian. Ya berarti halal, sudah disembelih. Ya, pakai nama Allah. Tapi kalau dia sekarat, Ibu biarin, diemin aja, lama-lama mati, nggak boleh dimakan sama kita. Ternyata itu juga nanti ada maslahatnya untuk manusia kalau misal mau diteliti berkaitan dengan binatang yang disembelih dengan nama Allah dengan binatang yang mati tidak disembelih dengan nama Allah. Itu nanti ada kaitannya juga walaupun tidak terlihat. Ada unsur filosofisnya, Bu. Ada unsur spiritualnya. Makanya ada hikmah spiritualnya. Kita nggak boleh makan sembarangan. Lanjut. Fa'innahu rijsun, karena sesungguhnya itu najis, kotor. Tuh tadi tuh darah bangkai, darah yang mengalir, daging babi tuh najis, kotor. Dia ada bakterinya. Au fiskun, sama fiskun itu sesuatu yang nggak bagus lah. Uhilla li ghairillah. Nah, dan juga binatang yang disembelih li ghairillah dengan tanpa menyebut nama Allah. Nah, tadi makanya kalau yang nonis yang nyembelih kan pasti dia nggak nyebut nama Allah. Walaupun disembelih, tapi dia uhilla li ghairillah, itu nggak boleh dimakan. Nah, pakai mesin nggak pakai pisau itu kan alat, boleh-boleh saja. Yang penting ketika disembelih dengan mesin menyebut nama Allah. Kan pasti ada manusianya yang menggerakkan mesin itu, kan ada manusianya yang menggerakkan pisau itu. Yang penting dia menyebut nama Allah dan sesuai dengan syariat. Artinya dimar'inya, bukan nyembelihnya misalnya langsung dibelek perutnya, kan salah, itu bukan disembelih namanya. Disembelih itu kan harus di sini nih.
jalan makan pernapasan, sampai pernapasannya tuh ibaratnya udah putus, itu nyembeli namanya. Kalau selain di mar'i, selain di saluran napas atau makan ini, berarti namanya bukan menyembeli. Misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim, tapi di sini nggak salah. Jadi kalau pakai mesinnya tadi di sini, ya kalau dia menyebut nama Allah sama, dia sama seperti disembelih. Mesin itu alat, pisau itu alat. Jadi pakai apapun, yang penting dia harus sesuai dengan penyembelihan. Kalau dia nyembelihnya satu doang, pakai pisau gampang Bu. Kalau nyembelihnya banyak, kan harus pakai mesin. Tapi orangnya ini, usernya yang menggunakan mesinnya itu paham nggak dengan penyembelihan? Famanit turra ghairu bagin wala adi fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan tadi famanit turra, keadaan terpaksa, ibu lapar, nggak ada makanan lain selain babi, maka boleh. Sedang dia tidak menginginkannya, dia nggak pengen, dia juga wala adib, dia tidak melampaui batas. Artinya makan untuk sekedar bertahan hidup. Atau misalnya ibu sakit, nggak ada obat yang halal selain itu. Kalau ibu misalnya nggak pakai itu, ibu bisa meninggal. Maka boleh tuh, misalnya obat apa ya yang najis tuh. Kalau kayaknya ada tuh ya pakai ular ya, obat apa teh? Obat apa ya? Obat asma. Kalau nggak ada obat lain, ibaratnya nih sakitnya udah kronis, kalau nggak makan itu, maka boleh, menjadi boleh tadi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, dia nggak pengen dan dia tidak melampaui batas hanya untuk menyelamatkan dirinya, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi pada Maha Penyayang. Maksudnya apa? Fa inna rabbaka ghafurur rahim, Allah maafin. Jadi syariat Islam itu tidak boleh sampai mengancam nyawa manusia. Seandainya ibu terancam mati, hanya ada makanan yang haram saja, maka boleh dimakan tapi ala kadarnya, ya Bu ya. Nah, tadi gatel-gatel, ada obat lain nggak selain ular? Ada. Udah dicoba belum? Coba dulu obat yang halal dulu. Kalau sudah dicoba pakai obat yang halal, berobat di mana-mana nggak bisa dan mengharuskan makan ular tadi atau kadal, ya monggo silakan, daripada gatel-gatelnya itu mengancam dirinya nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun sampai dia menyakitkan, artinya sampai badannya itu kurus dan sebagainya, sampai mengancam jiwanya, silakan. Tapi ingat, yang halal dulu Bu. Kalau ada obat yang halal dulu. Kalau sudah dipakai yang halal, nggak mempan-mempan, nggak bisa-bisa, terpaksa kan, boleh untuk kesembuhan saja. Tapi kalau udah sembuh, mentang-mentang enak misalnya, nggak boleh makan lagi kalau udah sembuh, udah. Jadi kalau terpaksa boleh Mak. Iya, buat obat silakan. Ular itu hidup di dua alam. Dia bisa di air, bisa di darat, haram. Kalau belut halal. Belut itu dia tinggalnya di air. Kalau dia naik ke darat, dia akan mati. Maka belut halal, ular haram. Kenapa ular haram? Karena hidup di dua alam, nggak boleh. Iya, sama kodok, katak. Katak itu dua tempat.
kelinci, nah ini kan banyak nih. Kalau kelinci hidupnya cuman di darat, boleh, halal. Cuman ada ulama yang nggak suka, makruh gitu, karena dia mirip-mirip dengan kucing. Iya, dengan kucing, dengan tikus dan sebagainya. Tapi dia masih halal. Kelinci halal, karena dia hidupnya di satu tempat dan dia nggak punya taring. Iya, dia nggak punya taring juga, jadi halal. Halal, silakan. Kalau mau makan sate kelinci. Ya. Kalau ular mah udah jelas, dia hidup di dua tempat. Buaya hidup di dua tempat, haram. Apalagi tuh, kadak lagi. Katak hidup di dua tempat, haram. Tadi kecuali kalau sakit, udah minum obat yang halal tapi gak sembuh-sembuh, terpaksa hanya buat kesembuhan aja, boleh. Tapi kalau udah sembuh, jangan. Ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wa yuhillu lahum, dan menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, segala yang baik-baik, Bu. Pokoknya yang baik-baik mah halal. Sayur bayam gak usah ditanya, wortel gak usah ditanya, buah-buahan gak usah ditanya. Yang baik-baik semua halal, at-thayyibat. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan alaihimul khaba'is, yang buruk. Yang buruk tuh, Bu, ini sebenarnya di dalam Al-Quran, kalau dia misalnya halal tapi dia khaba'is, nggak baik buat kesehatan, maka buat kita itu haram, buat kita yang sakit sebenarnya. Jadi misalnya gini, ibu sakit darah tinggi itu nggak boleh makan apa sih? Jeroan. Ikan asin kan halal. Ikan asin halal. Tapi kalau bagi orang yang darah tinggi, makan nggak boleh. Menurut Al-Quran nggak boleh dimakan, karena untuk menyelamatkan kesehatan ibu. Tadi wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk untuk kesehatan nggak boleh. Tapi kalau sehat boleh, halal. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya nih, katanya madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Jadi Allah berfirman, ini ada yang bertanya, apa aja sih ya Allah yang dihalalkan? Allah menyebutin, Allah cuman bilangnya kul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Pokoknya selama tidak ada nasi yang sorry itu jelas. Tadi kan kayak daging babi jelas kan, haram. Darah jelas, haram. Bangkai jelas sudah ada di dalam Al-Quran, haram. Itu kalau tidak ada yang sorry seperti itu, berarti kalau yang baik di luar itu halal gitu. Berarti yang baik-baik, misalnya bakso baik gak? Baik kalau sedikit, ya halal kalau sedikit. Kalau banyak jadinya nggak baik buat kesehatan, haram juga, artinya nggak boleh dimakan juga kalau banyak-banyak. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Nah gini, ada misalnya makanan seperti apa ya? Ada tape, ada bir, ada kan ya? Itu sama-sama dari apa sih, alkohol kan? Ada kandungan alkoholnya kan, tape itu fermentasi 7-10%. Padahal bir yang di dalam kandungan alkohol dalam bir itu lebih rendah, Bu, 4-5%. Tapi kenyataannya memang ketika ibu makan tape nggak mabuk gitu ya, nggak mabuk kan?
bagaimana hukumnya mengkonsumsi air tape? Ini bukan tapenya, airnya. Air tape yang konon terdapat kandungan alkohol yang lebih besar daripada bir dan wine. Tahu wine? Wine kayak inilah minuman keras. Nah, kalau ini menurut kitab dari Syarah Mukhtasar, jadi mengkonsumsi air tape itu diperbolehkan karena merupakan minuman yang nyata-nyatanya tidak memabukkan. Kalau bir dan alkohol, dia setelah diminum memabukkan, Bu. Jadi dia haram. Tapi kalau air tape ternyata setelah diteliti dia nggak ada efek mabuk selama ibu nggak berlebihan. Ya kalau berlebihan perutnya juga panas juga, sakit. Jadi boleh, ya buat ngilangin masuk angin, ya boleh. Tapi kalau wine dan bir itu jelas khamar memabukkan. Kalau minuman dari air tape itu diteliti dia tidak mempunyai efek memabukkan, sehingga dia halal, tidak haram, ya Bu ya. Atau misalnya ganja. Kalau ganja kan haram jelas karena dia tergolong narkotika yang dapat memabukkan dan merusak akal. Ya, kecuali nah ini Bu, ada obat-obatan medis yang dari daun ganja ya, tumbuhan ganja ya kan? Buat virus. Kecuali itu boleh halal. Tapi kalau buat ibu konsumsi ganja nggak boleh, karena dia dapat memabukkan dan merusak akal. Tapi kalau tadi dia dijadikan sebagai medis pengobatan, karena itu darurat ya Bu ya, buat menjaga kesehatan, maka boleh. Terus lagi, ada lagi bagaimana hukum mengkonsumsi makanan tertentu bagi orang yang alergi, Bu? Nah ini ada orang alergi kan. Kalau orang alergi itu dia tubuh seseorang itu menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya bahan itu antigenik, atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Nah, biasanya itu ada di dalam makanan. Kalau dia yang alergi gimana? Mengkonsumsi makanan yang ada dalam bahan-bahan antigenik. Itu kalau orang yang alergi biasanya ada komposisi dia, ada bahan yang mengandung antigenik. Bagaimana hukumnya? Dia nggak boleh kalau dia menimbulkan efek yang cukup parah, karena termasuk membahayakan diri, Bu. Jadi ibu punya alergi nggak? Punya alergi nggak? Kalau nggak punya, alhamdulillah halal. Tapi kalau punya, ini juga berkaitan, karena makanlah tadi halalan thayyiban, halal dan juga baik. Kalau ibu punya alergi, tadi makanan yang ada komposisi antigeniknya itu nggak boleh. Nah sekarang pertanyaannya gini, banyak makanan sekarang yang berformalin. Tahu ada yang pakai formalin. 2 menit lagi Bu. Tahu ya. Terus ikan asin ada yang formalin, ada yang enggak. Tahu juga ada yang formalin, ada yang enggak. Cirinya kalau berformalin tuh biasanya tahunya kenyal ya, nggak mudah hancur. Makanya kalau bisa sih jangan. Tapi bagaimana nih kalau kita makan ada formalinnya? Masih dibolehkan, boleh asalkan tidak terlalu banyak sehingga dapat membahayakan. Jadi ibu makan tahu yang ada formalinnya, gitu ya. Di pasar kan banyak, supermarket atau di pasar. Kita kan nggak tahu kadang-kadang tuh tahu berformalin apa enggak, taunya ibu-ibu makan aja tahu murah gitu kan, taunya diawetin pakai formalin, ya kan biar nggak cepet basi.
Kalau nggak terlalu banyak boleh, asal tidak membahayakan. Artinya gini, kalau ibu beli lalu ibu sakit perut atau membahayakan diri ibu jadi sakit, maka besoknya ibu nggak boleh beli lagi. Jatuhnya dia nggak boleh atau haram. Tapi kalau selama itu tidak membahayakan, ibu makan tahu biasa aja, nggak sakit perut, nggak, pokoknya nyawa ibu terselamatkan lah. Maksudnya nggak ada efeknya, maka dia boleh besok dibeli lagi. Nah, ada telur. Nah, ini telur busuk. Ibu pernah nggak makan telur busuk? Pernah nggak? Nah, udah tahu lah kalau itu mah nggak boleh karena najis, haram. Nah, ada juga bagaimana hukum mengkonsumsi produk makanan yang tidak berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bu, kan banyak makanan ada yang nggak ada label halal Majelis Ulama Indonesia-nya kan? Lah kalau makanan kayak homemade gitu mah diurusin label MUI, kemahalan, prosesnya lama. Nah, gimana? Jadi makanan yang tidak ada label halal MUI-nya itu diperbolehkan selama tidak ada kepastian bahwa hal itu adalah hal yang haram untuk dikonsumsi. Selama ibu tahu, oh dia tetangga saya mah nggak pakai label-labelan, orang dia cuma jual gorengan doang. Gorengan juga minyaknya mah halal, minyak goreng gitu ya, bukan minyak babi gitu ya, campur. Nah itu mah berarti halal. Jadi nggak harus ada label MUI-nya. Tapi kalau makanan luar negeri, Bu, makanan ekspor, impor, nah itu ibu kalau bisa harus ada labelnya dulu, halalnya. Karena kita nggak tahu orang luar negeri tuh bagaimana standarisasi makanannya. Kalau makanan tetangga ibu mah, orang kampung ibu mah nggak harus pakai label. Kita mau udah kenal dia masak orang kita. Lah kalau orang Cina yang masak kita nggak tahu. Maka usahakan kalau makanan impor ekspor harus ada label halal. Jangan main asal beli, mendingan beli di tetangga. Nah ini masih banyak lah, ntar aja minggu depan lagi. Makan lele, gimana tuh? Lele kan makannya kotoran, ya enggak? Nah, jadi kan lele makannya tai, kotoran manusia. Boleh nggak? Halal, menurut Fatul Mu'in halal, tetapi makruh kalau masih ditemukan sifat-sifat najis atau kotoran manusia pada lele. Artinya ketika ibu nyangin lelenya, bau lelenya, bau BAB manusia, nah dia makruh. Tapi selama tidak ada bau dan rasanya tidak ada rasa iya, halal boleh. Tapi kalau misalnya disianginnya, kok bau ya, begitu rasanya rasa tai gitu. Nah nggak boleh. Nanti aja lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada lagi. Gimana kalau makanan yang diboikot nih? Antar penjelasannya panjang lagi depan. Nanti keburu ini kepinteran kalau dibahas sekarang. Ya. Keburu kepinteran depan aja. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana Muhammadu ya wasi'al karamihi wa habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli minal ahwati lahi min yasoli wasalid daiman abada ala habibika
sorean, jadi saya mohon undur diri. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng tadi makanan anak kecil. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadikan manfaat bagi kita dan dapat kita jalankan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.